bea, ra. Seorang dua. Ya. Seorang dua punya sebutan The Bucin. Oke, balik lagi bersama kami The Bucin di Manado Giba Club. Manado Giba Club. Bagi siapa yang mau mendaftar, mari kita akan ada trip jalan-jalan ke Wuhan. Ya. Cuac. Waduh. Orang beberapa ini nggak Bucin. Orang ada mau. Jadi orang ini akan bahas tentang hal-hal yang menarik yang terjadi saat ini di tengah wabah virus COVID-19 atau biasa orang aja bilang virus corona. Tak ingat lorong detailing, Pak. Iya. Oto itu. Ada tapi teman bilang corona. Orang Lamongan bilang corona. Kok corona. Cirona. Kan ada kok ada Cirona. Iya. Cirona iya. Ya, dan kali ini kami akan mengundang beberapa bintang tamu ya, Bray. Jelas, torang ini bukan kebetulan ya. Torang background semua berasal dari background yang sama. Torang lulusan dari Fishball. Jadi mungkin akan sedikit menarik pembahasan lantaran Fishball banyak DP pemikiran-pemikiran Bray itu. Ada yang dari pemerintahan, ada yang dari politik, ada yang kita sosiolog, ada yang antropolog, ada yang banyak. Ada yang komunikasi. Jadi nanti lagi orang mau undang Pak Bobby, The Legend. Bobby the Legend. Oh, Thor. Deng. Dan ya kami masih menunggu teman-teman yang lain. Ini tahu ya, memang menunggu itu siksa ya, tapi itu orang mesti bersabar karena Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat. Nak saya terus? Ya enggak. Penjerang. Jadi orang di sini orang mau bahas ada beberapa topik yang orang mau bahas, kejadian-kejadian yang orang anggap dan sebenarnya mengganggu. Iya. Kalau abang satu bilang hidupnya mengganggu. Iya, kok ganggu, tidak enak. Kok ganggu gitu ya. Jadi orang rupa sama deng mau bahas dari beberapa sudut pandang. Apalagi orang Fishball, jadi orang pasti banyak sudut pandang yang akan membahas mengenai beberapa hal nanti orang mau angka. Oke, napa orang sodeng orang petamang satu manusia langka. Nggak akan pernah dapat di tempat lain. Nggak akan pernah dimanapun, di Mars, Venus, karena mau dapat. Ada mau dapat dah. Idol rupa alien. Laki-laki yang selalu setia menunggu seseorang yang tidak pernah memberikan harapan. Sure. Boleh juga Anda. Itu orang penama Manado Giba Club. Jadi ya semua yang datang. Betul. Selalu orang gibah. Inilah dia. Tunggu yang lain datang kan. Inilah dia pria yang besar hidungnya. Arfandi Bidana. Awas Gary mau edit DP muka dikasih zoom. Kasih dapat lihat tuh hidung. Muka kok minum kopi. Ampun. Muka hidung semua kok. Sampai 1 menit keluar dia ini. Sampai 1 menit dia live kok. Orang kan Manado Giba Club baru episode pertama, Pak. Sabar. Episode pertama ini, belum episode yang lainnya. Jadi orang pembahasan pertama itu mengenai video yang viral. Halo, dapat dengar, Bray? Kasih motornya. Kasih ada. Mau dapat batu gosok, Pak. Jadi pembahasan pertama orang mau bahas masih seputar corona. Tuh video viral yang sempat karena dia yang orang-orang mandi pantai kong dorang bilang kata obat. Tunggu, ini mau jawab serius atau jawab
baku sedu. Boleh mau bawa serius, boleh mau baku sedu, terserah. Kan tolak penama mana ada giba. Iya kan. Kalau kita kalau ngana ba bilang serius, kalau ditanya, balik ulang ke OS Jo torang. oh iya. Jangan dulu kita bahas itu. Belum bisa. Kalau di OS kan DP khusus kan cuma mengenai kerohanian. Oke. Oke, dari seorang Arfandi Bidara, bagaimana menanggapi pembahasan pertama? Kita lihat sih itu video karena banyak sekali di share tuh. Kalau kita sih ada dua pandangan dan ini secara serius ya. Dua pandangan. Yang pertama, tunggu. Karena kan latar belakang lulusan pemerintahan toh, Fispol. Oke, bagaimana pandangan dan ini tuh? Pertama. Oke, jadi pertama kita pernah ada di posisi yang sebagai orang awam yang mungkin tidak banyak sekali dengar sosialisasi tentang penyakit ini, wabah ini. Terus juga sosialisasinya cuma dalam bentuk apa ya, kalau dibilang jenis bentuk apa ya, lewat televisi, media, terus hanya lewat toa-toa di jalan, terus hanya lewat kita orang lihat di media sosial dan sebagainya. Tidak ada yang punya sosialisasi secara langsung ke masyarakat pengenalan wabah ini. Kalau dari kita sih mungkin itu orang ini dia kayak masih bingung dan barang ini dia, jadi nggak tahu kok asal bacot begitu. Ini secara orang awam dan secara orang awam ya. Secara orang awam bisa jadi definisi negatif mungkin lah, mungkin orang nggak tahu penyakit itu kemana. Terus apalagi kita dengar di video itu dibilang, oh bukan orang saja sumber virus, orang dari luar. Sedangkan dari luar saja, sedangkan Indonesia saja, sedangkan Manado kan baru minggu lalu bilang transmisi lokal kan, daerah transmisi lokal yang artinya berarti penyebaran bukan lagi dari luar tapi dari orang sendiri kan. Iya. Nah itu dia, nah itu kita masuk tadi yang kenapa kurang sosialisasi, terus terlalu banyak lihat berita-berita hoax, nggak terlalu paham dengan nama ini dia wabah ini. Tunggu, kita potong dulu sedikit karena kita sempat dengar Ngoni di Manado, kita sementara di luar tuh ini. Ngoni di Manado kita dengar dapat data-data mengenai pasien, kong DP riwayat perjalanan ternyata kata banyak dari luar. Ini berita ini validasinya enggak? Maksudnya pastinya enggak? Iya, Bray. Mau bilangnya? Iya, Bray. So fix. Oh. Jadi bagaimana? Jadi betul kata dong? Itu Bray, itu betul. Itu mandi di pantai. Orang bilang kayak apa? Ini kan penyakit dari luar. Berarti itu ada betul dong. Tuh? Nah, itu kita maksud kurang pemahaman, kurang sosialisasi, nggak tahu berita sekarang yang benar apa, cuma tahu banyak yang berita hoax. Ada orang itu kan di video itu ada orang Justir Akang. Jadi ada orang provokator yang orang sebut Deki Deki alias Dipsy. Siapa lantaran dia pakai baju hijau dan kena bilang Deki. Winky Deki. Sama tempat mereka kesian. Iyo, coba nih lihat di video dang. Maksudnya sosialisasi toh, marni Deki aja potong-potong. Otomatis kan ini Deki berarti tahu sebenarnya bahwa ini penyakit ini itu sebenarnya berbahaya tapi ditularkan oleh orang-orang luar. Makanya. Tapi dia rasakan itu nyanda ada PDP kalangan toh. Iyo, itu kan ada PDP kalangan. Jadi dia pikir nggak apa-apa mandi pantai Jo. Kan lagi pula dia nggak pernah bergaul dengan orang-orang itu. Cuman tadi orang di contoh Om ya, kalau orang di kantor, orang pasti percaya sekali dan bahwa orang ini tidak jangkit. Betul. Boleh berteman dengan orang. Itu terlalu pemahaman awal kan. Tapi sekarang karena dibilang sekarang Pak kita kita mindset kita seubah, kita buat kayak kita ini bisa sampai anjing itu. Mindset Kang, mindset kita ubah dan jadi kita ubah bahwa kita ini bisa menularkan ke orang lain
orang lain bisa menularkan ke kita. Ya, jadi oke, DP masalah pertama torang pe poin itu adalah ubah mindset, sosialisasi yang tegas mungkin dari pemerintah. Iya. Karena Jadi bukan dengan ada faktanya di lapangan, berarti pemerintah kurang tegas dalam menghadapi atau mensosialisasikan ini ke masyarakat. apalagi sekarang kita agak ragu dengan beberapa berita yang beredar di media sosial, karena kadang kita juga pikir ini betul atau enggak, dan ini jumlah betul atau enggak, ini keterangannya betul atau enggak, suka takut karena kita takut percaya, ya itu bikin rugi tapi diri sendiri kalau kita percaya barang hoax. Kalian tahu sempat ada berita yang beredar itu yang tentang telur rebus itu dia. Pernah. Iyo, pernah. Kalian percaya enggak? Dorang satu kampung sampai mengumumkan gitu wah untuk bangun. Astaga. Ya ampun, serius. Astaga, serius Om. Wah, ini berita ini Kumang. Wah, tidak. Kita kasihan sekali orang ingin tahu yang di pinggiran yang tidak bisa orang jangkau, ya mungkin internet orang ingin tahu Kumang tuh begitu. Kebanyakan orang-orang yang awam tentang hal-hal itu. Bar kalau misalnya di pinggiran, Om, tunggu. Masalahnya kalau dia di pinggiran, dorang tahu informasi itu dari mana? Apakah speak to speak? Dari Facebook, coy. Dari Facebook. Oh, pantas. Masyarakat Twitter itu sangat jauh beda. Jelas media, Bray. Facebook dorang paling lebih sering. Oh, ada internet dang di sana. Mau tahu. Kita tahu kan Facebook. Oh, Facebook iya. kan banyak sekali. Iya. alhikmah.com. Pokoknya kita selalu pikir dua ini dan dua jadi kita harus lihat awam juga DPI masyarakat, apakah dorong ini juga dapat nggak sosialisasi dari pemerintah, cukup nggak sosialisasi itu dari pemerintah, apakah sosialisasi dorong cuma dapat lewat internet, lewat media sosial apa itu sih. Kalau dari itu oke, kalau dari kita ada. Nah ini karena dari masyarakat awam kita malah tapi kalau mau bilang tapi nasabah ini orang-orang yang ada di perumahan elit perkomplekan. Orang sudah apa himbauan kalau datang mau transaksi, maksudnya mau datang di bank kan? Bank. Ini mesti pakai masker. Nah, kan ada beberapa datang kok orang bilang begini. Cuma dekat kok. Lo bayangkan kata-kata gampang sekali, cuma dekat kok. Cuma kok keluar rumah, ngana nih tahu nggak pas ngana keluar rumah, ngana balik pulang, ngana nih tahu kalau ngana itu sebenarnya terkena. Kok ngana pe satu rumah itu ada ngape mama, ngana ngape anak, sama dengan itu bapak-bapak di auto ada om di auto ada kasih penjelasan di kertas. Ngana beberapa dengan lebih bantu. Kok ngana terjangkit semua, mati semua. Ngana nih tahu maksudnya. Ini semua bukan masalah masyarakat awam atau masyarakat kota. Yang DP masalah intinya adalah mindset sebenarnya. Mindset. Oke, orang masuk pembahasan kedua. Ini sedikit riskan karena banyak juga yang kontra dengan keputusan Bapak Yas ini. Yaitu adalah keputusan mengenai narapidana yang dibebaskan. Mungkin yang dimaksud bukan. Pertama yang paling heboh itu waktu dibilang korupsi tuh waktu itu. Kita tahu waktu itu jadi koruptor. Yang koruptor. Iya, ternyata orang yang salah. Ternyata nyanda. Iya. Marsu banyak yang termakan kok. Iya, itu dia orang yang terlalu termakan kebanyakan. Makanya orang-orang pada nyerang pemerintah waktu itu kalau masalah kita baca-baca. Memang dapat bully. Jadi syaratnya kalau kita nggak salah, yang syarat untuk dibebaskan yaitu narapidana umum, bukan narapidana khusus kayak narkotika, korupsi atau apa? Betul dong? Narkotika sih dibebaskan sih. Oh iya. Narkotika sih dibebaskan sih. Kalau nggak salah narapidana khusus. Kita lupa intinya koruptor itu Pak Jokowi sudah menegaskan tidak ada semua narapidana yang umum ya. Kita punya pemikiran untuk yang narapidana umum yang kemarin kasus tadi beberapa kasus yang dikembalikan ke penjara karena kembali lagi tetap mendorong melakukan tindak pidana. Kalau kita sih sebenarnya
kita dengar ingat sekali Najwa Nagasih yang ada bilang bahwa yang seharusnya kalau orang dalam penjara malah lebih aman sih kalau orang dalam penjara. Kenapa? Iya, Karena orang hanya keluar kan. Karena orang nggak keluar. Terus akses kan harus ditutup juga, begitu dah. Iya. Yang dibebaskan apakah orang nggak kena? Apakah yang tidak dibebaskan ini nggak kena? Begitu dah. Contohnya kalau orang pemikiran begitu. Beda lagi kalau misalnya semua narapidana itu dites. Ya. Tapi tes sampai dapat hasil yang positif dikeluarkan. Begitu dah. Contoh. Beda lagi begitu. Kalau misalnya orang sembarangan keluar, oke, yang umum silakan kasih keluar. Memang orang tahu yang di dalam tidak positif. Jadi tetap seperti itu. Kalau kita kok memang yang paling aman sih sebenarnya di dalam sih. Enggak, sebenarnya kok sebelum mau keluar rapid test dulu. Rapid test ke narapidana. Semua narapidana ada. Dan dilihat lagi riwayat apakah ada kunjungan ke keluarga atau gimana. Iya. Kan bisa dicek lagi. Dia kan mesti ada kunjungan keluarga dengan riwayat penyakit, karena ini corona kan ini dia membantu justru dia jadi lebih mematikan karena orang lain ini ada DP penyakit lain dang. Dan akhirnya jadi kecemburuan sosial kan di tempat-tempat lain. Iya. Itu dan di Manado Ricky kacau dang. Tuh lapas bebas. Itu akhirnya jadi begitu, jadi berantakan. Dan akhirnya merugikan orang lain justru. Dan begini, kita ada pandangan lain dari itu. Sekarang itu napi-napi dorang kasih bebas di tengah wabah pandemik yang diboleh keluar, sedangkan banyak orang tamang-tamang mungkin orang saudara yang dapat PHK dari perusahaan. Nah, dorang ini mau kerja apa? Dorang mau cari makan bagaimana? Ya otomatis sama yang tadi di Blitar di mana itu hendak mencuri motor warga lagi, cari duit. Bagaimana DP cara? Bagaimana DP cara dorang kasih keluar kalau dorang mau kerja apa? Jadi thank you sudah berpartisipasi. Jadi basmi dulu ya. Dadah kamu. Langsung remove saja. Tidak ada. Oke, jadi ini perbincangan yang sangat kalau ada dia kok terlalu rumit terus. Nggak mau penutupan, nggak mau closing. Anak orang di mana-mana kan terima kasih Irfan di Bidara kasih kata-kata mutiara dulu kan langsung remove Tuan. Tidak. Saya tidak mau oposisi mengeluarkan kata-kata mutiara. Cukup membicarakan apa pendapat mereka dan tidak mengeluarkan kata-kata mutiara karena tidak akan berguna. Jadi thank you sudah berpartisipasi. Jadi basmi dulu ya. Dadah kamu. Langsung remove saja. Tidak ada. Oke, jadi ini perbincangan yang sangat kalau ada dia kok terlalu rumit terus. Nggak mau penutupan, nggak mau closing. Anak orang di mana-mana kan terima kasih Irfan di Bidara kasih kata-kata mutiara dulu kan langsung remove Tuan. Tidak. Saya tidak mau oposisi mengeluarkan kata-kata mutiara. Cukup membicarakan apa pendapat mereka dan tidak mengeluarkan kata-kata mutiara karena tidak akan berguna. Ya terserah lo dari beberapa sisi dan marah dari dapat pandangan lah mengenai itu kejadian itu dan yang mandi di pantai kalau orang bilang itu obat atau mungkin pemerintah salah yang ada kasih tegur atau bagaimana kok? Nah, saat ini kan regulasinya nak mengatur pembatasan sosial skala besar itu baru sekedar himbauan kok jangan berkumpul. Baru kalau mau lihat orang kondisi sosial bahwa orang masyarakat pesisir wajar orangnya nak mengerti deh ini barang orangnya nak sama dengan orang di misalnya di lingkungan kantor jadi orang dapat informasi ya memang valid. Ada orang kan orang pergaulan kesian di masyarakat nelayan apalagi ada orang dan orang baru ada dengar di sini kita ada dengar di sini jadi
wajar orang bertindak seperti itu. Oh iya. betul, Bang. Malah yang Iya, betul. salah sebenarnya ketika masyarakat secara luas membuli, bukan orang bersalah juga, bukan pemerintah bersalah. Pemerintah kalau kita lihat sejauh ini cukup masih bikin sosialisasi, cuma sosialisasi ini apakah bisa diterima oleh semua elemen masyarakat? Itu tidak bisa diterima oleh semua elemen masyarakat. Orang mau tahu apa kalau orang mungkin tidak mengerti apa mesti 14 hari atau DP. Kalau orang kan dari awal dapat mesti ada inkubasi, gitu. Baru dia akan mati dari pakai alkohol atau nyanda pakai deterjen. Kenapa? Karena DP molekul apa? Nah, masyarakat yang elemen manusia orang keseharian itu yang bertemu dengan pemerintahan maupun kantor-kantor resmi, ya pasti orang ingin tahu. Iya Kang. Betul. Itu juga tuh susah. Kita jadi salah satu orang yang nyandak membuli itu, nyandak menjadikan bahan tertawaan ini orang ini. Iya Bang. Itu kita lahir besar di lingkungan nelayan pantai toh. Iya. Jadi kita paham siapa orang harus seperti itu. Kalau sekarang kan anak muda banyak membuli bahwa kalau di pantai, ini pantai kata ini ompe rumah dulu. Kan mau lihat DP maksud sebenarnya betul itu kan masyarakat pesisir petambah dulu sebelum dilakukan reklamasi. Bukan bahwa laut itu dong rumah dulu, bukan. Orang itu warga masyarakat pesisir yang dilakukan reklamasi. Kalau orang mau telah betul-betul mendengar video itu, kalau kita penilaian, wajar orang seperti itu terjadi keresahan, baru mengirimkan opini karena ini dalam musim apa toh pilkada. Oh, masuk dong. Kayak gini kita letak kiringan opini isu-isu bahwa penutupan bandara ini masih sekali orang bagi di media-media, grup-grup apa segala macam. Kita nyata cuma buka-buka FB mungkin itu orang penilaian. Kita nyata pikir ke sana Kang. Iya Kang. Giringan opini Kang. Iya. Itu sampai apa dia bilang tutup bandara itu bukan torang oni mau suruh berhenti berkumpul. Nah, itu karena ada pembentukan opini di media sosial bahwa gubernur buka bandara sama yang kada kasih datang corona ke Sulawesi Utara begitu. Ada penggiringan opini itu. Karena itu yang bapak yang kata yang provokasi yang baju hijau itu dapat angka. Sebenarnya apa ya, itu? Di doranya tidak dikenai hukuman pidana. Karena itu kan bukan sengaja memprovokasi, itu cuma apa DP nama orang berespon ketika ada kejadian atau di masyarakat. Orang dia kalau mau dicerat bahwa orang itu provokator harus ada di unsur apa dulu, motivasinya apa, latar belakang apa. Iya. Jadi orang cuma dapat pembinaan dan penyanda. Waktu itu kan nyandak besar-besar sekali, nyandak menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Ini kenapa dia jadi viral gara-gara memang tersebar sampai di Timanguni dan Timaleo yang Facebook dang. Itu yang bikin dia jadi viral. Banyak komen hate no. Bagus. Cuma DP bagus itu menambah semacam pesan kejut untuk masyarakat bahwa jangan seperti itu. Ada efek. Orang coba orang perhatikan di media-media ada
pernyataan bahwa yang kita maksud obat itu dia obat Kaskado bukan obat corona. Itu dia pernyataan terakhir dari dia. Nah, itu kok cuma untuk semacam pesan untuk masyarakat untuk jangan seperti itu. Orang ini kasihan cuma dijadikan sebagai apa ya, alat stimulus dan untuk supaya masyarakat yang mau bikin begitu. Percontohan orang itu. Iya kan. Oh hijau. Percontohan orang. Karena kan sudah ada beberapa yang buat pelanggaran begitu. Misalnya penolakan itu rumah singgah, asrama haji mau dijadikan rumah singgah. Dorong mau menekan ini barang-barang ini. Saya sudah masyarakatnya nak mau bertingkah semau masyarakat bahwa di sini ada pemerintah yang mengatur itu. Iya Kang, betul. Baru terbuka nih otak ini noh. Bisa aja ya. Di otak ini. Selamat satu itu. Ngaruh Makassar. Dapat. Oke. Padat sekali kalau di Makassar dia 200 lebih. Deng mau bilang orang mau kunci rumahnya anda tetap rame. Cuma kalau sekarang polisi mulai lebih rajin, lebih rutin di jalan mau lihat dan kalau orang pakai masker kan anda mau lihat karena orang di sini PSBK. Hah? PSBK? Pembatasan sosial? Yang kecil. Berskala kecil. Oh. Iya, yang kecil orang di sini. Jadi orang wajib memang pakai masker, semua institusi pakai masker, mau keluar mau apa pakai masker. Di jalan semua ada polisi semua. Jadi mau lihat orang kalau nyanda pakai masker, orang udah patahan. Baik sama dengan warga-warga Vrindavan. Orang kan jarapa cambuk. Tapi bahasa yang kedua ini ada tuh kok orang mungkin tahu semua mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang menjadi korban orang jenazah ternyata masyarakat tolak. Bahkan orang teman saudara yang jadi korban itu salah satunya perawat yang berjuang di garda terdepan orang jenazah dapat tolak. Bagaimana itu kok? Kalau kita berpandangan orang masyarakat yang belum siap. Bisa jadi. Kondisi apalagi kebudayaan. Kan orang ada di daerah-daerah tertentu orang yang mati dengan penyakit, orang memandang bahwa itu aib. Dia boleh menular apa. Tiap daerah kan beda-beda deh pandangan terhadap seseorang. Macam tuh di film-film azab itu. Ya. Patokannya sangat jelas ya. Gara-gara buat orang yang bisa diakal itu. Betul. Buat orang itu yang bisa diakal, tapi bisa jadi di daerah-daerah tertentu seperti itu DP bola. Orang di masyarakat, kebudayaan. Nah, ketika rupa itu di mana itu ada penolakan, bisa jadi masyarakat seperti itu dorong lagi untuk orang kompor. Betul. Tapi itu informasi masih simpang siur kok. Karena ini ada beberapa daerah ini mau sinergi. Dari daerah ke pusat kurang DP sinergi. Ya, contoh jadi Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara ada salah satu pimpinan daerah kabupaten kota bilangnya tidak dapat bantuan dari pemerintah provinsi, tapi menyebar merata sebenarnya. Iya Kang. Itu minut sampai itu polisi dah dapat kasih sekolah tahun depan karena itu lagi tuh. Iya. Satgas di kabupaten tidak bergerak. Memang nyanda ada apa dari dinas kesehatan sih, itu memang nyanda ada.
kurang DP Jadi sinergi. ini kita pe kesimpulan terhadap ini kasus ini. Kasus-kasus ini dia nak mau agak sulit kalau dia nak ada pilkada. Dia Nah. lebih agak menarik. rumit. Agak jadi rumit karena ada pilkada. Iya Kang, semua dekat-dekat pilkada Iya. serentak. Jadi torang mau Iya, upload Mbak. ini, Iya. boy ini torang kamu kasih nama pengamat politik. Iya. Iya, Apa sepakat. boy? Cocok boy namanya. Pengamat Kang. Iya, pengamat Kalau politik. kita ada Ngana pengamat. Ngana orang tiga. pengamat orang tiga Jo. tanya ada apa kita juga kita banyak ini. Tunggu gua. Tunggu Kak. Tunggu Kuat. kelar dulu. Boy, satu-satu. Saya kelar dulu Pak Boy. Jangan dulu jadi iblis lah di antara kita bertiga gitu loh. Lanjut. Oke. Oke. Terakhir sekali ini. Terakhir sekali. Apa kok? Apa boy? Halo Mr. Boy. Lebih tepat dan ini penanganan corona ini baiknya tidak disusupi oleh kepentingan politik. Bagus ada tokoh-tokoh politik bagikan masker, bagikan sembako. Tapi itu informasi itu jangan dibuat menjadi satu bahan jualan untuk menaikkan betul. popularitas. Iya betul. Sepakat. Iya betul. Jadi kalau Sepakat memang itu. mau bantu betul Bu, karena kemanusiaan bukan karena ingin Iya. menaikkan popularitas, ingin supaya dia dikenal karena mau calon. Iya Kang. Seperti itu kira-kira. Kecuali Jakarta sampai sekarang baku koki dengan presiden. Cuma Iya, ada no. kepentingan. Iya, betul, Kang. betul. Masuk akal, Nyana masuk jam akal. kemaso, nyana jam kemaso emang iya. Ada le, ini pembahasan. Masyarakat tidak terkontrol. Iya betul. Ini pembahasan terakhir yang mungkin sedikit sensitif tuh, yang kita udah diskusikan dengan Gary sebelumnya. Ini kita mau bahas mengenai narapidana yang dibebaskan dengan beberapa syarat. Bagaimana menurut NAP pandangan untuk mungkin keputusannya atau mungkin dari Iya, dari sisi Tuan lain lah. Yasona Lauli. Ya. Ang si Malakama. Aturan Ah. membolehkan toh. Mm-mm. Aturan membolehkan terhadap ini kebijakan yang diambil dan dianjurkan oleh beberapa lembaga dunia itu toh. Cuma begini, ketika dorang keluar itu dorang kita bawa pencari ulang. Keadaan ekonomi sekarang kan menurun semuanya, tidak ada pekerjaan. Sepakat. Sepakat. Nah, ketika dorang di luar mau cari makan, Itu mau perut betul. makan. Masalah perut ini bisa jadi ketika dorang pulang kembali pada orang pe rumah, tidak ada yang dorang inginkan. Iya. Iya toh? Iya. Lapangan pekerjaan semestinya kan orang ketika di rutan kan itu di rumah tahanan itu, ketika ada orang keluar, orang kan siap kerja. Iya toh? Iya Kang. Siap mau Iya, bermasyarakat. Nah, ketika orang mau keluar bermasyarakat bagaimana? Pusat ekonomi sudah tutup sekarang. Ketika Yasona kasih bebas itu pasti ada pertimbangan yang khusus, bukan bahwa dia mau kasih keluar nanti. Bukan, sekarang memang ekonomi itu serba terbatas. Orang biasanya keluar narapidana, keluar dari penjara, pasti dia mau cari kerja yang layak. Iya jelas no. Ya, pasti ada efek jerah dibanding dulu. Cuma ketika dia keluar, situasi itu serba apa ya? Serba baku toki dang. Dia perlu mau makan. Sedangkan dia tidak lapangan pekerjaan. Dia tidak mau mencuri, keadaan mendukung. Semua ini keadaan sunyi. Iya betul. Iya, betul. Sob? Iya. Masuk Iya, betul, akal sepakat. sih. Atau bagaimana? Iya no. Orang semuanya tidak ada di jalan-jalan. Jadi ketika kita keluar, kita pakai motor parkir di pinggir jalan, oh sunyi sekali.
Kejahatan Kesempatan bukan hanya ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Aduh. Kesempatan dan keadaan. Kesempatan nih keadaan. Ya. Siap. Siap. Gitu. Malah kalau misalkan keputusannya sebaliknya, artinya betulnya bagusnya enggak kalau misalkan dorang tetap di dalam, mar DP mekanisme di penjara dorang ubah dah agar tidak lebih, maksudnya untuk terjangkit ini virus ini, daripada dorang di luar dorang bikin ulang jadi keadaan begitu. Atau bagaimana, Po? Itu yang kita bilang tadi, kalau si malakama Gitu lah Kang. itu. Nah, penjara di Indonesia sekarang salah satu penjara yang nyenda representatif untuk orang mau bertobat. Oh. Ini sistem lembaga pemasyarakatan. Jadi dorang itu orang-orang yang pernah berbuat jahat yang disiapkan untuk bermasyarakat. Iya toh? Iya. Nah, salah satu faktor itu kenapa dia terjadi itu lapas-lapas itu over capacity. Over kapasitas. Oh, melebihi melebihi kapasitas. Yang Sangat menurut kita sangat sebenarnya- melebihi sih. Sangat Iya, melebihi. satu ruangan itu cuma 5 Lima. orang jadi 20 5 orang. 25 Iya. Bayangkan ada yang tidur di dekat WC. Orang kan pernah datang di tempat begitu toh. Nah ini loh salah satu DP salah satu. BR. Ini DP salah satu apa pasien yang baru lolos. Ya alhamdulillah ya saya sudah sembuh. Untuk yang di luar Siapa pencoba? Jomblo dengan nama. Iya dia bilang jomblo. Bisa ganti nama. saya kira kok ada cewek di dalam. Jadi DP Kalau jomblo keputusan jangan usah DP keputusan yang memang karena so over lah Kang, so over capacity. Jadi orang yang di luar itu ya nggak bisa menilai sepihak. Susah Penjara memang. jangan orang lihat sama yang suka miskin, yang selalu terekspos. Pasti penjara-penjara India dorang atur kesnya bagus. Penjara-penjara lihat waktu baru-baru ada pembakaran di Palembang di Tuminti. Bitung. Oh Tuminting. Tuminti pembakaran hari apa itu dah heboh? Iya. Jadi itu orang dibakar. Pembakaran lapas. Iya. Lantaran Jadi memang- lantaran bebas. Coba ini agak kompleks dan masalah. Iya betul. Kalau orang cuma mau memandang dari satu pihak bahwa negara harus hadir, memang negara berarti kurang DP fungsi. Akan tetapi kalau orang lihat jauh lebih dalam bahwa orang keadaan seperti ini memang masih bukan mau mengatakan bahwa ini wajar, cuma dia terjadi seperti ini karena itu aspek-aspek tadi, baik dari masyarakat yang kurang tertib, pemerintah yang misalnya kurang tangkap. Jadi sebenarnya kok ini tanggung jawab bersama. Peran tokoh-tokoh peran tokoh-tokoh agama kan sekarang agak menurun. Iya Kang. So lebih banyak eksis di YouTube dan iya. So lebih banyak eksis di YouTube. Oke. Dorang. Iyo, kita so pernah lihat. Kemarin itu di pembahasan lain juga nanti orang bahas. Nah ini DP kalau kita mau bilang tentang DP akhir dari perjalanan cerita kita, DP kesimpulan mungkin atau pesan mungkin dari Bung Opo, Pesan moral apa yang boleh mungkin disampaikan pesan moral ini karena orang mau share di YouTube. di media sosial di YouTube. So di Di akhir Instagram. ini kan. Itu aja Abner nanti ngana DP selanjutnya Abner. Kira Nih. Orang harus bersatu. Kira Tunggu po kasih silent dulu dia. Satu. Oke,
Sudah. Oke, jomblo. Harus bersatu seluruh komponen anak bangsa. Jangan lagi melihat warna-warni politik. Mari orang bersatu, saling menopang, mendukung seluruh stakeholder yang bekerja untuk penanganan COVID ini. Orang lebih mengedepankan pencegahan gitu daripada pengobatan toh. Jadi sebagai masyarakat orang harus selalu mendengarkan gitu itu arahan pemerintah untuk social distancing, physical distancing, baru menjaga kebersihan orang lingkungan. Jadi yang tidak usah keras kepala. Baru kalau orang yang tahu dengan bagaimana pencegahan ini, kampanyekan dengan masif ke masyarakat, terutama generasi muda, kaum milenial yang dari kalangan mahasiswa. Itu tuh paling depan sebenarnya untuk mensosialisasikan. Jangan acuh tak acuh, jangan menyerahkan semua ini dia kepada pemerintah, karena ini kepentingan orang bersama, kepentingan bangsa, kepentingan dunia. Jadi kesimpulan yang kita dapat di malam hari ini apa, Bray? Udah jam 11 juga. Banyak sih sebenarnya. Ini selama kita nyandak open minded kayak gini, mungkin seberapa lama ya mau bilang ya, selama sekali dari kita lulus sampai kita sekarang ini tahun 2020, kita lulus tahun 2016 ya, 4 tahun Kang. Ya Mar, selama nyandak berdebat yang berdiskusi begini, akhirnya membuka ulang tapi pemikiran bahwa ya masyarakat tentu harus open minded juga. Dan kita juga sebagai masyarakat nggak bisa membuli masyarakat yang awam, sama yang tadi beberapa narasumber bilang. Orang nggak bisa salahkan orang juga, karena orang belum memiliki maksudnya informasi yang valid sama dengan orang. Oke, ya itu benar sekali. Dan ya, episode pertama ini bukan menggibah orang ya ternyata. Tidak ada Manado. Ada menggibah Mar ya. Oh ada. Iya. Kalau nggak mau tahu bagaimana bicara. Iya. Oke. Ya, tutup aja, Bray. Semoga ini video bermanfaat buat orang semua. Share kalau mau nih rasa ini bagus tuh, mau orang-orang mau bau nih mau bermanfaat buat orang, like, komen lah yang mau pendapat di bawah, apa mau pendapat mengenai wabah ini dan mengenai terhadap pembahasan tadi. Oke, thank you for watching. EXO. Okay, see you next time. Bye. Yeah.